Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tomboati dengan NPM 2321020101. Saya akan mereview makalah kelompok 2 yang berjudul Surat Kuasa dalam Hukum Acara dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang diampu oleh Dr. Irfan SHI MSc, Dr. Irfan SHI MSc. Oke, yaitu kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama adalah surat kuasa dalam hukum acara perdata. Surat kuasa merupakan dokumen tertulis yang berfungsi memberikan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks hukum acara, surat kuasa memiliki peran penting karena memungkinkan pihak yang berperkara di pengadilan untuk diwakili oleh kuasa hukumnya. Dengan adanya surat kuasa, pihak yang bersengketa tetap dapat memperjuangkan haknya meskipun tidak hadir secara langsung di persidangan, sebab kewenangan tersebut telah dialihkan secara sah kepada kuasa hukum. Dasar hukum yang mengatur mengenai surat kuasa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Selain itu, pasal 123 HIR dan pasal 147 RBG mengatur secara khusus mengenai berkaitan dengan syarat adanya surat kuasa khusus dalam beracara. Ketentuan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang memberikan legitimasi kepada advokat sebagai penerima kuasa dalam mendampingi klien di persidangan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi negara di pengadilan secara elektronik yang mengakomodasi penggunaan surat kuasa elektronik dalam proses peradilan modern. Yang kedua, fungsi dan kedudukan surat kuasa di pengadilan. Surat kuasa dalam hukum acara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelancaran dan legitimasi proses peradilan. Pertama, surat kuasa berfungsi sebagai sarana representasi atau perwakilan pihak berperkara. Melalui surat kuasa, pihak yang bersengketa tidak perlu selalu hadir sendiri di persidangan karena kewenangannya telah dialihkan secara sah kepada penerima kuasa. Dalam hal ini, advokat atau kuasa hukum hal ini memberi kemudahan terutama bagi pihak yang secara teknis, waktu maupun pemahaman hukum tidak mampu mengurus perkaranya secara langsung. Yang ketiga yaitu surat gugatan dalam hukum acara. Surat gugatan merupakan instrumen utama dalam hukum acara perdata yang menjadi pintu masuk suatu perkara ke pengadilan. Secara definisi, surat gugatan adalah permohonan tertulis yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang berwenang untuk menuntut haknya terhadap pihak tergugat. Melalui surat gugatan, penggugat menuangkan klaim atau dalil-dalil hukum yang menjadi dasar mengapa ia berhak atas sesuatu, sekaligus menuntut agar pengadilan memberikan putusan yang adil. Dengan demikian, surat gugatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai representasi formal dari konflik hukum yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari uraian pembahasan mengenai surat kuasa dan surat gugatan dalam hukum acara, dapat disimpulkan bahwa kedua instrumen ini memiliki peran sentral dalam menjamin keberlangsungan proses peradilan. Surat kuasa berfungsi sebagai legitimasi advokat untuk bertindak mewakili klien secara sah, sedangkan surat gugatan menjadi pintu masuk perkara ke pengadilan yang memuat dasar fakta dan tuntutan hukum. Yang menggugat keduanya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses hukum. Kesalahan kecil dalam penyusunan surat kuasa maupun gugatan, baik dalam aspek formil maupun material, dapat berakibat fatal karena berpotensi membuat gugatan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam
mengenai dasar hukum, syarat, struktur dan praktik penyusunan surat kuasa serta surat gugatan sangat penting bagi praktisi maupun mahasiswa hukum. Sekian review makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Pencet si anjing. Nggak kelihatan.